Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Pernahkah kita berpikir bahwa bahkan urusan buang hajat pun diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan penuh hikmah dan adab? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW masuk ke tempat buang hajat. Lalu, aku dan seorang anak seusiaku membawakan untuk beliau sebuah bejana berisi air dan sebuah tongkat. Maka beliau beristinja dengan air. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebuah hadis yang sangat singkat tapi mengandung banyak pelajaran yang dalam. Mari kita renungi satu persatu. Pelajaran pertama, disunahkan menjauh dari manusia ketika buang hajat dan menghindari pandangan mereka. Rasulullah SAW selalu memilih tempat yang tidak terlihat. Ini bentuk kesopanan dan menjaga kehormatan diri. Dalam Islam, adab sangat dijaga bahkan dalam perkara sekecil apapun. Kedua, hadis ini menunjukkan bahwa boleh bagi orang yang mulia untuk meminta bantuan ketika butuh. Rasulullah SAW adalah manusia terbaik, tapi tetap dibantu oleh Anas bin Malik dan temannya. Ini menunjukkan kerendahan hati beliau dan bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bagian dari akhlak. Ketiga, hadis ini mengajarkan keutamaan berkhidmat kepada orang yang soleh dan punya kedudukan di sisi Allah. Anas bin Malik tidak hanya membantu Nabi SAW, tapi juga belajar darinya. Ada keberkahan besar dalam melayani orang-orang yang soleh. Ini bukan penghambaan, tapi bentuk cinta dan pengagungan terhadap ilmu dan keteladanan. Keempat, hadis ini menjelaskan tentang istinja, yaitu bersuci setelah buang air. Yang paling utama adalah menggunakan air, karena membersihkan secara hakiki. Namun juga boleh menggunakan benda kesat seperti batu, kain, atau tisu, terutama untuk mengurangi najis terlebih dahulu. Idealnya gabungan keduanya, tisu dulu untuk mengurangi najis, lalu air untuk menyempurnakan kebersihan. Tapi jika hanya satu yang tersedia, maka air lebih diutamakan. Subhanallah, betapa Islam ini sempurna. Dari urusan besar hingga sekecil adab di kamar mandi, semuanya diatur dengan adab, sopan santun, dan penuh hikmah. Mari kita jadikan hadis ini sebagai pengingat bahwa agama kita adalah agama kebersihan, kesopanan, dan kasih sayang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu bersih dan Dia menyukai kebersihan. Hadis riwayat Tirmidzi. Semoga kita bisa meneladani adab Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk yang terkecil sekalipun. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang belajar Islam dengan mudah dan ringan. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.